Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan melanjutkan presentasi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang prinsip manajemen dakwah yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan prinsip manajemen dakwah yang ada 4. Sekarang kita menjelaskan prinsip manajemen dakwah yang selanjutnya, yaitu tentang integral, pendanaan dan kaderisasi, dan juga integral dan komprehensif. Di sini saya bersama saya Muhammad Sahlan Al-Hanani bersama King Tarki dan juga Dedi Guswanto. Materi yang pertama akan saya buka sendiri, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu tentang adanya prinsip dasar manajemen dakwah. Di sini prinsip dasar sangat diperlukan supaya terjadinya dakwah atau penyebaran ilmu agama Islam tersebut menjadi terus berlanjut sampai kapanpun, seperti halnya prinsip-prinsip yang sudah akan dijelaskan nanti, yaitu dari saudara Dendi dan juga saudara King. Mungkin saya tidak akan panjang lebar, nanti biar dilanjutkan oleh teman saya dan saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip pendanaan dan kaderisasi. Nah, yaitu prinsip ini mengingatkan bahwa setiap organisasi dakwah harus berusaha mendapatkan dukungan dana. Nah, yang realistik dan diusahakan secara mandiri dan sumber-sumber yang halal dan tidak mengikat. Nah, di samping itu, organisasi dakwah juga manajemen yang baik juga harus menyiapkan kader andal dan profesional. Nah, sehingga tidak terjadi vakum gerak dari waktu ke waktu. Nah, kader yang dimaksudkan harus terdiri dari tenaga-tenaga yang beriman dan bertakwa, berilmu, berakhlak, dan mentalnya jihad. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ma'arij ayat 24, yakni walladzina fi amwalihim haqqu maklum. Nah, artinya yaitu dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia baginya tertentu. Nah, dalam surah Al-Ma'arij ini mengingatkan bahwa setiap rezeki atau harta yang dimiliki setiap umat manusia sudah dibagikan secara rata dan sesuai bagiannya. Nah, maka dari itu setiap organisasi tidaklah patut untuk menakutkan akan terjadinya sesuatu kekurangan dana selama mereka masih di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu teman-teman. Nah, begitu pula dalam prinsip-prinsip kaderisasi yang dijelaskan dalam surah Al-Fath ayat 29. Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Nah, tetapi kasih dan sayang sama mereka, kamu lihat mereka itu rukun dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Nah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikian sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam ijtihad. Nah, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunasnya itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi bersabarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Nah, tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan hati orang-orang kafir. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Nah, dengan kekuatan orang-orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya King Tarki akan menjelaskan tentang prinsip integral dan komprehensif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dari integral yakni suatu masalah akan diselesaikan secara lengkap. Jadi, menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam suatu organisasi atau manajemen secara utuh tanpa menyepelekan masalah lain. Sementara komprehensif adalah mampu menangkap atau menerima dengan baik serta luas dan lengkap dalam segi wawasan. Prinsip ini mengingatkan kepada kita bahwa pelaksanaan kegiatan dakwah tidak hanya berpusat di masjid
dan lembaga keagamaan semata. Akan tetapi, harus terintegrasi dalam kehidupan umat yang menyeluruh dari semua strata sosial di masyarakat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam surat ini menjelaskan bahwa salah satu adanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan agama Islam merupakan suatu rahmat bagi setiap manusia, dalam artian menyeluruh ke semua penjuru. Jadi, dalam suatu dakwah tidak seharusnya memilih tempat yang disukai, akan tetapi haruslah menyeluruh dan tepat sasaran. Demikian pembahasan saya tentang prinsip integral dan komprehensif. Demikian penjelasan saya tentang prinsip integral dan komprehensif. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata, dan mudah-mudahan pembahasan singkat ini dapat kita terima dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, itu tadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Dendi dan saudara King yang telah menjelaskan materi kita. Saya akan memberi sedikit tambahan ataupun kesimpulan. Di sini suatu kegiatan pendakwahan harusnya memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran dan juga tujuan dakwah. Dalam dakwah beberapa prinsip yang telah dijelaskan, yakni ada beberapa prinsip, yaitu 2, prinsip pendanaan dan juga kaderisasi. Prinsip pendanaan dan juga kaderisasi tersebut membahas tentang bagaimana suatu organisasi butuh pada suatu dana. Karena apalagi pada kegiatan kita atau kegiatan dari organisasi ini, yaitu dakwah. Dakwah ketika tidak ada suatu dana, perjalanan untuk melakukan kegiatannya pun akan sangat sulit. Meskipun bisa, akan tapi akan sangat kesusahan. Maka dari itu suatu dana sangat diperlukan, meskipun dari internal ataupun eksternal organisasi itu sendiri. Sebaiknya dana tersebut tetap diatur secara baik dan merata. Kemudian kaderisasi, suatu pendakwah atau dai ketika tidak ada seorang kader, maka suatu saat kegiatan atau dakwahnya itu akan punah atau akan selesai. Maka dari itu suatu kaderisasi, pembentukan kader yang selanjutnya atau penerus harus dilanjutkan agar supaya kegiatan ini atau pendakwahan selalu terus berlanjut sampai kapanpun, dan itu membuktikan bahwa Islam itu tidak akan mati sampai kapanpun. Selanjutnya yaitu prinsip integral dan komprehensif. Integral ketika dibahasakan seperti yang dijelaskan tadi, yaitu suatu hubungan penyelesaian suatu masalah. Jadi di situ masalah yang ada di setiap daerah atau di setiap aspek yang ada di ajaran Islam, di situ dari seorang pendai atau pendakwah organisasi harus menyikapi setiap masalah. Jadi contoh seperti MUI itu langsung mengeluarkan fatwa bahwasanya ada masalah seperti ini secara syariat, menjelaskan secara syariat di situ menjelaskan bahwa seharusnya Islam seperti ini. Nah, itu contoh kecil dari bentuk integral dari prinsip integral dari pendai atau dakwah, manajemen dakwah. Kemudian komprehensif secara menyeluruh, contoh lagi tadi MUI langsung mengeluarkan fatwa, dijelaskan kepada setiap daerah di setiap MUI daerah, dan di situ disosialisasikan kepada seluruh warga atau penganut ajaran Islam di setiap daerah. Di situ dinamakan komprehensif atau menyeluruh. Nah, terima kasih, ini tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau ada ketidakpasan dalam kami menjelaskan atau ketidakcocokan, kami mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak dosen, Bapak Jamal. Terima
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.